أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ayahanda dan para ibunda yang soleh-solehah di masjid yang mulia ini, di masjid yang sungguh indah. Kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi yang mulia ini, pada saat jantung-jantung kita sedang digerak-gerakkan oleh Allah, kita berada di dalam majelis zikir terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik majelis itu adalah yang belajar mengajarkan kitabullah. Apalagi seperti tempat seperti ini. Maka duduk-duduk ba'da subuh sampai duha. Jadi kalau riwayat Tabrani itu sampai duha. Dan itu yang ada tulisannya di masjid. Nah, kalau riwayat Tabrani sampai matahari terbit itu pembukaan duha. Kata Syekh Shalih Utsaimin, pembukaan duha, atau orang sering menyebutnya syuruk. Duha, sampai duha, maka mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dan perbedaan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu itu adalah seperti langit dan bumi. Jadi wiridnya ahli ibadah itu dengan ahli ilmu adalah perbedaannya seperti langit dan bumi. Karena nanti kita akan temukan di chapter-chapter Al-Quranul Karim, itu kita menemukan wirid keliru namanya. Namanya wiridnya Fir'aun, wirdul mawrud. Maka di dalam Al-Quranul Karim, ketika kita membacanya mendalam atau mentadaburinya, maka pahalanya berlipat-lipat. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah berada di dalam takdir pahala berlipat-lipat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakara Allah fi man indahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah duduk-duduk sejenak orang itu di masjid yang Allah disembah di sana sebentar saja. Lalu mereka itu mengkaji kitabullah, ada kata tadarus. Jadi tadarus itu aslinya adalah bukan hanya membaca dan mengejar hataman, tapi tadarus aslinya itu adalah membaca dengan dirosah, atau disebutnya melakukan pendalaman tadabbur. Barang siapa yang duduk-duduk membongkar kitabullah, ada di rosahnya, maka akan datang 3 kemanfaatan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Nanti turun kepada kaum yang duduk-duduk membongkar-bongkar kitabullah, drilling, dibor, didalami, tadabbur. Maka dia nanti akan mendapatkan sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sakana. Mobil kalau engine mountingnya itu pecah, dia getar dia. Atau kalau businya, kalau pembakaran bensin itu businya mati, dia goncang. Tapi kalau dia diperbaiki, jadi tenang. Idle-nya itu namanya sakana, tidak bergoncang. Maka setiap orang ketika ada masalah,
ada masalah dengan keuangan, laqad khalaqnal insana fi kabad, goncang dia. Kolbunya goncang. Ada yang masalah dengan pasangan, anak-anak, menantu, cucu, goncang dia. Ada yang masalah dengan pekerjaan, deadline pekerjaan, goncang dia. Maka kalau duduk-duduk di dalam majelis Al-Quran, dibongkar dia, didalami, maka nanti kolbunya tenang, namanya sakinah. Jadi membawa keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu nanti di dalam kitabullah, di chapter-chapter kitabullah itu, di surat-surat itu ketemu bahwa yang bisa mendatangkan sakinah itu yang membongkar kitabullah, mendalaminya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka itu tidak mau mendalami kitabullah, mentadaburi? Atau mereka memang akan mengunci mati kolbunya. Jadi memang di dalam chapter 47 surat Muhammad, klausul ke-24, pada ayat itu disebutkan bahwa kalau orang tidak berkenan tadabbur, maka dikunci kolbunya nanti oleh Allah. Maka di Quran itu ada dua jenis bacaan. Karena literasi bahasa Indonesia itu terbatas. Kalau bahasa Inggris, bahasa Prancis itu 30 sampai 38 ribu. Itu ahli linguistik mengatakan itu. Tapi kalau Al-Quran itu, bahasa Arab itu 50 ribu. Kalau bahasa Indonesia lebih rendah lagi. Sehingga bacaan di Quran itu ada yang namanya qiraah, ada yang namanya tilawah, itu diterjemahkannya sama, artinya membaca. Itu beda itu. Kalau qiraah itu membunyikan, tapi kalau tilawah itu sampai didalami, sampai bikin action plan. Chapter 2 ayat ke-121 gitu. Itu apa namanya? Tadabbur Quran. Sehingga nanti menemukan sakinah. Yang kedua, lebih dahsyat lagi. Wa haffathumul malaikah. Malaikat itu diam, terbang di sekitar kita itu, dan menaungi sayap orang yang sedang mendalami kitabullah, dibongkar dia. Lalu kemudian malaikat itu memintakan ampun. Yang ketiga, itu yang lebih hebat lagi. Wa dzakarallahu fiman indahu. Mereka itu disebut namanya oleh Allah call by name, satu-satu namanya. Misalnya Pak Imran disebut gitu. Disebut satu-satu. Pak Imam disebut satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh bupati, oleh gubernur, oleh presiden, tidak, oleh Allah. Lalu disuruh malaikat pemikul arsy itu mendoakan orang-orang yang disebut Allah satu demi satu itu. Nanti doanya malaikat pemikul arsy itu dielaborasi di dalam chapter 40 sepak terjang orang beriman, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Ayat yang ke-8 itu nanti menyiapkan tiket, dicarikan tiketnya untuk masuk jannah mudik yang benar. Ayah, ibu, anak-anak semuanya dibawakan, dimasukkan ke jannah, didoakan malaikat pemikul arsy. Nah, itu kehebatannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka duduk-duduk dengan membongkar ayat-ayat Allah itu mendapatkan kemuliaan. Kaum-kaum terdahulu ketika ada kitabullah itu, mereka tidak menunjukkan rasa bahagia. Itu nanti dibahas di dalam kitabullah, di dalam surat Ar-Ra'd, di dalam surat Saba. Ini kebetulan kan kita masih dekat-dekat dengan hari kemerdekaan. Pengen baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam surat Saba itu dibahas ciri kaum yang nanti akan dibuat tidak merdeka dan mereka dikeringkan itu adalah ketika bertemu dengan kitabullah, dia tidak menunjukkan gestur bahagia. Tapi kalau dia membaca literasi-literasi yang lain dari abahum itu adalah bapak-bapak mereka. Ada dua jenis bapak. Bapak biologis itu bapak, kakek buyut, itu namanya budaya. Lama dia berdiskusi tentang itu. Ada bapak kedua, namanya bapak guru, bapak buah. Kalau ada anak buah kan, ada bapak buah, atasan. Atau guru besar, atau apapun,
itu menjadi aliran ideologi. Kalau membahas dua ini, demikian kitabullah nanti, itu mereka lama dan senang berdiskusi. Tapi begitu membuka kitabullah, pinginnya sadaqallahul adzim. Itu berbagai kitab tuh, kitab terdahulu. Maka itu ciri nanti kaum itu akan dijajah, dimiskinkan. Nanti diperdalam di chapter 5 tentang kode etik kepemimpinan, Al-Maidah itu ayat yang 71. Nah, kita sekarang ta'aruf dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti setelah itu barangkali suatu saat kita setelah memahami 7 kata yang diulang, 7 ayat yang diulang-ulang itu, kita bisa nanti masuk ke dalam chapter kedua yang berbicara tentang penyakit bangsa terjajah. Itu namanya surat Al-Baqarah. Nanti ketemu tuh malas, culas, tidak tahu terima kasih, pengkhianat tuh di chapter 2. Makanya di chapter 2 itu kita perlu bertanya, kenapa namanya sapi? Sapi betina. Ada 2 sapi di sana. Nanti karakter buildingnya itu, perbaikannya itu ada di chapter ketiga, namanya benchmarkingnya itu keluarga Pak Imran, Ali Imran. Kakeknya hebat, anaknya hebat, cucunya hebat. Maka di situ banyak doa-doa hebat. Nanti setelah karakter building terjadi, kita mendapatkan chapter yang keempat, surat An-Nisa itu tentang leadership. Karena nanti itu manusia yang menjadi khalifah-khalifah ini, kita kan takdirnya sudah jadi khalifah di muka bumi. Itu nanti kalau dia di dalam surat Ali Imran itu, dia itu tidak tahu mengendalikannya, nanti saling berebut. Itu yang ditakuti malaikat pada chapter kedua. Atau ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Karena Nabi Adam ketika ditidurkan itu ada syahwat, kemaluan, dan perutnya itu ada. Nanti berantem ini, berebut sumber daya, kata malaikat. Maka nanti dikasih ilmu yang hebat. Maka nanti ketika sudah tahu leadership yang benar di dalam chapter keempat, di mana leadership yang benar itu supaya bisa menata khalifah, leadership personal, leadership di dalam keluarga, yang ayat 34 itu, sama leadership bernegara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Setelah memahami leadership itu, maka diberi ilmu tentang kode etik, namanya hidangan Al-Maidah. Mulai dari bagaimana caranya makan, jangan seperti makan hewan, tapi makannya itu lebih elegan. Jangan seperti makannya budak, gitu. Pilih-pilih makannya, table manner-nya kira-kira begitu. Habis itu hidangan-hidangan kepemimpinan. Sehingga nanti di dalam surat Al-Maidah itu ada orang yang ingin menjadi pemimpin dengan gaya cepat karena menggantungkan pada nama bapaknya. Itu dibahas tuh nanti. Kalau sudah mengetahui yang kelima itu, chapter kelima, maka nanti kita akan diberikan tentang ilmu mengendalikan kapital. Chapter 6 itu namanya Al-An'am. Nah, di situ membayar hutang negara dijelaskan di sana. Asal ditadaburi. Kalau tidak ditadaburi tidak ketemu itu di sana. Bagaimana tentang harta istidraj, bagaimana kemudian nanti orang-orang itu mengendalikan kapital. Karena dulu orang itu menariknya chapter ini, dulu orang itu menyebut orang kaya itu rojokoyo itu kalau punya kepala ternak sekian. Berapa sapinya, berapa kudanya, di range-nya berapa. Itu orang kaya itu dihitung dari kepala ternak. Maka itu kepala ternak itu namanya capital. Diadop di bahasa Eropa itu jadi capital, modal. Maka hewan ternak yang dimaksud di dalam surat Al-An'am itu nanti bicara bagaimana menata capital, modal, social capital dan sebagainya itu ada di sana. Nanti setelah itu dikasih ilmu tentang surat Al-A'raf, yaitu helicopter view, melihat permasalahan. Dari surat Al-A'raf itu melihat dari ketinggian. Oh begini rupanya masalahnya itu. Supaya tidak terjebak pada labirin-labirin dan tidak tahu bagaimana shortcutnya ketika ada masalah. Baru ayat ke-8, kalau sudah tahu peta, membaca peta mapping itu, baru dikasih tahu tentang mengelola harta besar negara. Namanya surat Al-Anfal. Karena surat Al-Anfal itu berbicara tentang harta besar negara, di mana harta besar negara itu diukur dari kekuatan harta rampasan perang. Maka Britania Raya
yang disebut matahari tidak pernah lelah bersinar karena dia panjang jajahannya, currency-nya itu paling tinggi, itu pound sterling. Itu nanti dibahas dalam surat 8. Sehingga di dalam surat 8 itu dibahas tentang bagaimana menghadapi oligarki, kartel dan sebagainya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang yang ingkar kepada Allah itu adalah orang-orang yang mereka saling bersekutu, saling melindungi. Kalau perlu pakai militer, oligarkinya itu. Maka disebutkan nanti di sana, misalnya kalau ada orang mengatakan di Indonesia itu demokrasi korporasi, kalau Fir'aun itu lebih lengkap lagi, monarki, korporasi, dan militarisme. Itu lebih rumit itu. Maka Nabi Musa alaihissalam itu nggak ada nama Musa, surat Musa, karena dia ada di chapter-chapter itu untuk mengambil benchmarking. Sehingga nanti kalian harus berbuat setara dengan orang-orang yang membangun oligarki itu, membangun kartel dan membangun perlindungan. Kalau tidak, kalian memang cari perkara. Surat 8 ayat 73. Kalian mendapatkan fitnah. Habis itu nggak ada basmalahnya dengan surat At-Taubah. Karena di dalam surat At-Taubah itu salah satu tafsirnya adalah kenapa tidak ada basmalahnya? Karena dia satu flow dengan surat ke-8. Di mana surat ke-8 membahas tentang menata harta besar negara. Maka di dalam surat ke-9 disebut surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, karena di sana kemudian ada 4 kelompok yang dibarok. Itu. Siapa 4 kelompok yang dibarok itu? Yang tidak boleh mengelola harta besar negara. Itu pertama adalah orang musyrik, 2 ahlul kitab yang buruk atau ulama su, yang ketiga orang munafik, yang keempat orang dolim. Dan seterusnya pada chapter itu. Maka Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka suratul Fatihah sebagai pembuka itu dahsyat. Tidak sah orang sholat kalau tidak baca Fatihah. Tidak sah. Dan orang sholat itu resultannya itu harus menjadi orang yang menyelamatkan manusia yang lain. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sholat hanya untuk kepentingan pribadi, khusyuk, melakukan kontemplasi, seharusnya dia berdampak kepada masyarakat. Sehingga nanti di ujung kitabullah, orang yang sholat tapi tidak peduli pada permasalahan publik, yaitu bagaimana anak yatim itu diselesaikan masalahnya sehingga dia menjadi pemimpin qawam yang baik seperti surat keempat, surat An-Nisa. Lalu yang perempuannya menjadi perempuan anak yatim itu nanti dibimbing sampai menjadi solihat qonitat hafidhat. Nah, itu pekerjaan, bukan sekedar membelai-belai anak yatim. Apalagi merasa aman tidak menghardik. Bagaimana menghardiknya? Sedangkan ketemu saja tidak. Maka yadu'ul yatim itu lebih tepatnya bukan sekedar menghardik. Ini karena keterbatasan literasi. Nanti di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Tur itu ada kata seperti itu. Yuda'u ila nari jahannama da'a. Begini, mendorong itu. Orang yang masuk ke dalam neraka itu bukan dipersilahkan, tapi dijungkalkan. Masuk kau, gitu. Nanti sambil ditanya sama malaikat Zabaniyah itu, kenapa kamu begini? Hina banget. Dulu kami mendapatkan nasihat kami, tapi kami melawan dengan dalil. Itu di dalam surat Tabarak. Maka menggunakan dalil dengan cara yang salah dan memunculkan perpecahan itu namanya musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu surat 30, yaitu mendirikan imperium, benchmarknya Romawi. Karena dia lengkap dari legionnya, tentaranya, dan sebagainya. Itu pada ayat yang ke-31, 32, orang-orang yang suka berdalil lalu memecah belah umat itu dan suka dengan perpecahan itu musyrik, walaupun dia mengatakan pejuang akidah. Karena dia merusak imperium, kekuatan imperium. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suratul Fatihah ini haruslah melahirkan ketundukan kepada Allah yang luar biasa. Dan kemudian
menjadikan orang itu kuat mandiri dan orang-orang itu kemudian bisa melakukan pembelaan dari fahsya dan mungkar terhadap anak yatim dan orang yang miskin supaya tidak miskin. Yahuddu ala ta'amil miskin itu, orang sholat itu celaka, kata di dalam surat Al-Ma'un itu, ketika dia nggak peduli orang. Anak yatim keleleran, bagaimana SPP-nya, bagaimana dia nanti yang menggemblengnya. Sana, anak saya belum kursus piano. Sana, anak saya belum kursus renang. Itu yaddu'ul yatim itu begitu. Nanti yahuddu ala ta'amil miskin itu bukan bagi sembako. Karena kalau bagi sembako itu namanya at'imut ta'am. Itu juga jalur masuk surga. Tapi yahuddu ala ta'amil miskin itu dari miskin nggak miskin lagi. Bukan dari zero to hero, tapi minus to hero. Itu tugas kita kalau sudah sholat. Maka deklarasinya itu diulang berulang-ulang minimal 17 kali. Namanya suratul Fatihah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba sudah melakukan deklarasi ini, segala pujian bagi Engkau ya Allah, Rabb. Rabb itu adalah bagian dari 3 jenis ideologi. Ideologi itu ada rububiyatullah, uluhiyatullah, dan mulkiyatullah. Maka ketika orang sudah bicara Rabb, di dalam terjemahan Rabb, ilah ya Tuhan-Tuhan juga, beda jauh itu artinya. Jadi kalau orang sudah declare bahwa engkau Rabb, Rabb itu berasal dari kata Rabba ya Rubbu, itu nanti dia mantap tauhid rububiyatullahnya. Tauhid rububiyatullah itu adalah ujungnya dari pembahasan tauhid rububiyatullah. Orang itu tidak takut lagi pada rezeki, karena kata Rabba ya Rubbu itu artinya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menjaga eksistensi, yudabbir, yang menjaga, memberi eksistensi dan mematikan. Jadi kalau orang sudah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia mengaku yang ngasih makan sel-sel anak saya dan cucu saya Engkau ya Allah, termasuk jantungku ini, termasuk korneaku ini ya Allah. Itu Rabb namanya, yang memberikan, yang menciptakan, yang menjaga eksistensi, dan kemudian yang melindungi, menjaga dan menghancurkannya. Maka kalau orang sudah baca alhamdulillah rabbil alamin dengan al-fahmu, pemahaman semacam ini, maka Allah menjawab, qala Allah hamadani abdi, hambaku sedang memberikan pujian padaku. Jadi bayangkan, ini tadi indah sekali sholat Pak Imam. Namanya siapa Pak Imam? Ustaz siapa? Safi. Indah bacaannya. Jadi Rasulullah SAW kalau membaca suratul Fatihah itu patah-patah, tidak ngebut, gitu. Sehingga kata Aisyah bisa dihitung huruf-hurufnya karena sedang dialog dengan Allah. Maka orang yang sholat khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar. Maka handphone apa tutup, bilang sama sekretaris tutup, jangan ada yang mengganggu. Saya sedang berhadapan dengan yang maha kaya, yang maha menyembuhkan, yang maha menerima doa, yang maha bijaksana, yang maha kuat memberikan backup. Ini saya sedang diserang oleh orang-orang secara politik, dan saya diserang dengan fitnah yang lain-lain. Saya sedang minta tolong Allah. Itu namanya surat khusyuk. Nanti dibahas di dalam surat 2 ayat 45-46. Dia merasa sedang berhadapan dengan Allah. Kita saja diundang secara VVIP oleh presiden terpilih, apalagi masih baru, masih geres. Pasti kita memberikan gestur terbaik. Cuman berdua dengan presiden terpilih. Apalagi dengan yang punya jantungnya presiden. Kita aja punya masalah, pengen punya backup dari jenderal atau orang pengacara hukum yang baik, yang bagus, yang kuat. Itu baik-baik kita bicara. Apalagi yang punya jantungnya jenderal sama presiden sama pengacara itu minta backup. Pada investor, kita sedang punya hutang, kita baik-baik bicara. Apalagi sama Allah yang punya investor itu. Maka suratul Fatihah itu menunjukkan orang itu benar sholatnya atau tidak. Allah menjawab, hambaku sedang memuji-mujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, engkau ar-rahman ya pengasih, engkau penyayang, khusus untuk orang beriman, kau nanti berikan bonus khusus ya Rabb.
Maka saya tanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau orang sedang punya hutang, deadline-nya hari ini, ntar lagi jam 9 datang debt collector misalnya, udah mau datang, boleh nggak kita minta korting ini? Engkau tidak Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah, ini debt collector mau datang, boleh nggak kita minta korting pada Allah? Bilang Fatihahnya dikurangi Ar-Rahman Ar-Rahim, boleh? Batal sholatnya. Maka terus harus mengatakan ini hari terbaik ya Rabb, Ar-Rahmanir Rahim, itu declare namanya. Maka itu qala al-abdu Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah majadani abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku. Memuji-muji, tadi memuji-muji, ini mengagungkan. Kalau orang sudah berkata Maliki Yaumiddin, ada dua bacaan, ada ma, ada malik. Kalau ma panjang tuh artinya Dzil Milk, punya engkau ya Allah hari akhir. Kalau bacaannya pendek, itu kalau orang Arab lebih ngeri yang kalau bacaannya pendek. Maliki Yaumiddin, itu namanya Dzul Muluk. Maka dulu ada sandiwara Dzul Muluk, itu artinya engkau yang jadi raja ya Allah nanti di hari akhir. Gemeter tuh kalau baca itu, karena langsung dijawab oleh Allah, engkau melakukan declare ini, maka qala Allah asna alayya abdi, dijawab sama Allah, Pak. Lalu ketika orang itu melanjutkan deklarasinya setelah Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku menjadi hambamu ya Allah, bukan hambanya atasanku, bukan hambanya orang yang memberikan investasi padaku, bukan hambanya orang yang menggaji aku, bukan hambanya siapapun, aku hambamu, dan hanya kepadamu aku akan meratap. Maka ketika orang melakukan deklarasi itu, Allah menjawab, qala Allah hadza li wa li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini ayat ini untukku dan untukmu, paruh-paruh. Gitu. Engkau silakan meminta apa. Presiden aja kita diundang VVIP, orang yang ngerti undangan itu pasti undangnya ditempel di mobil, kan takut ditanya oleh pengawal presiden di istana. Tapi kalau orang tidak tahu etiket, dirobek undangan mahal itu. Pas datang ke istana, mana undangannya? Nggak ada, karena tidak tahu adab. Maka di dalam agama itu adab lebih tinggi dari ilmu, atau lebih dulu dari ilmu. Murid-muridnya Imam Malik itu belajar adab itu 18 tahun, 4 tahun berikutnya baru belajar fikih. Sekarang nurut zaman dan kita sering terbalik, belajar fikih dulu nggak tahu adab, akhirnya baru dapat satu hadis membid'ahkan orang lain, baru dapat satu kitab. Maka ketika terjadi bid'ah membid'ah dan itu terjadi kemusyrikan, kita panggil Menteri Pendidikan dari Saudi, kenapa nih anak muda jadi banyak-banyak bid'ah? Kebetulan saya ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam pemberdayaan ekonomi. Panggil, akhirnya ditegur tuh. Sejak itu kemudian kalau belum baca Kutubus Sittah jangan berfatwa, apalagi cuman lihat TikTok. Itu bisa memunculkan pertarungan. Ini sholatnya begini, tetot. Yang benar gini, tet. Itu bahaya, itu pelajaran begitu. Karena nanti dia baru satu kitab Bukhari Muslim udah bikin fatwa. Langsung dipanggil Menteri Pendidikan. Emang begitu Saudi ngajarin? Enggak katanya. Akhirnya panggil juga, akhirnya Syekh Shalih Utsaimin dan sebagainya. Akhirnya siapa-siapa yang belum membaca Kutubus Sittah itu dipanggilnya di Mega Kuningan itu. Siapa-siapa yang kemudian belum membaca Kutubus Sittah jangan berfatwa, karena nanti disusupi oleh pemecah belah umat berbaju rohaniawan. Itu tadi di dalam surat Ar-Rum, melakukan kemusyrikan karena memecah belah umat pakai dalil, atau yang ditendang masuk neraka itu karena berdalil Allah. Surat Tabarak itu. Nah, jadi kalau minta tolong beneran. Lalu berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Coba dialog begitu, kita dimasukkan dalam ruang VVIP, tapi karena tidak tahu etiket, nurul zaman bukan yang lain, nurul zaman kejar setoran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal terjadi dialog. Mana etiket? Maka orang dulu sering mengatakan
ngaji rasa atau ngaji adab sebelum fikih supaya tahu etiket. Itu. Pada orang saja sudah bagus, tapi sama Allah dimain-mainin. Wajar negeri yang kaya raya nanti dijajah. Nanti itu dibongkar dalam surat Saba. Yang tidak tahu etiket di dalam berhadapan dengan kitabullah dan Rabbnya. Maka ketika orang sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa siratal mustaqim itu dibahas dalam surat kepemimpinan, yaitu jalannya orang yang taat pada Allah dan Rasul. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang beri nikmat, dibahas juga di dalam surat An-Nisa, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kalau kita sudah deklarasi begitu dan dijawab-jawab oleh Allah, pasti orang itu pengen jadi pewaris Nabi. Kan gak ada lagi Nabi, minan nabiyyin. Setelah assalamualaikum, saya sudah berdeklar tadi pada Allah, saya pewaris Nabi, saya akan bela umat. Kira-kira begitu. Itu kalau benar sholatnya. Maka sholat yang benar itu bukan secara pribadi menenangkan, tapi menyelamatkan umat. Maka kalau orang benar Fatihahnya, dia kemudian minan nabiyyin wassiddiqin. Apa siddiqin itu? Berasal dari kata asidku. Kalau bahasa Indonesia yang kita adopt kira-kira integritas atau integrity. Integrity itu di atas honest, di atas kejujuran. Kalau dia bilang saya harus bersihkan kamar saya, atau saya harus clean desk, meja saya harus rapi, maka dia bekerja keras berusaha itu di depan anak buahnya, di depan anak biologisnya, ataupun pada saat tidak ada siapapun. Itu namanya integrity, atau kita sering tanda tangan fakta integritas, tapi bocor terus padahal diteken. Orang yang sudah membaca Fatihah pasti punya integritas, dan dia malu ketika tidak melakukan apa yang dia ucapkan di depan Allah. Itu yang baca suratul Fatihah. Integrity namanya, asidiku itu. Ciri asidiku itu sedekah. Orang yang punya integritas itu, asidiku itu, sidikin itu cirinya sedekah. Sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Tapi kemudian tidak peduli, yang penting dia soleh pribadi, tidak. Yang berikutnya adalah yang terakhir, siapa yang dimaksud dengan orang yang kita minta 17 kali wajib, belum tahajudnya, belum duhanya, belum sunnah rawatibnya, itu minta menjadi orang mati syahid. Maka orang yang sudah benar salatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pasti menjadi the brave one. Dia pasti menjadi pemberani. Tadus bin Imam berlindung dari sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pertemuan terakhir, rapat pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang ketuanya itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, sebagai wapres juga, dan kami hadir karena saya sebagai Ketua Umum Ormas Nasional yang berdiri tahun 1935, yaitu Al-Ittihadiyah, pusatnya itu di Sumatera Utara. Karena saya sebagai Ketua Umum, saya diundang hadir. Dan pada saat itu ketika MUI kemudian seperti di downgrade oleh orang-orang, gitu. Ya mulia pada saat ceramah, di luar nggak dilihat. Lalu kemudian tidak bisa berbicara seperti para nabi yang mengatakan in ajriya ila Allah. Urusanku itu sudah diurus Allah. Begitu. Tidak meminta pada konglomerat, pada kartel dan sebagainya. Maka saya sarankan dalam pertemuan itu kembalilah ke masjid. Kebetulan hadir di situ juga di samping Pak Ma'ruf Amin itu Ketua DMI, Bapak Yusuf Kalla, wapres juga sebelumnya. Kembalilah ke masjid, karena di masjid itu nanti ada ulama original. Di mana itu dijelaskan? Di chapter 9 ketika memperbaiki ulama su tadi itu yang nggak boleh mengelola negara. Pada klausul ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah. Orang yang masuk ke masjid, memakmurkan masjid itu punya 4 kompartemen. Dia diperbaiki akidahnya, dia diperbaiki sholatnya, dia tahu bagaimana mendistribusikan kemampuan zakat sebagai benchmark dari sedekah bawahnya yang lebih besar, seperti gunung es itu. Wakaf, infak, terus wakaf, endowments. Vatikan punya endowments. Begitu. Itu tahu mengelola itu karena tahu kompartemen itu, sehingga melahirkan walam yahsya illallah.
ulama original yang tidak takut siapapun, yang dia takuti hanya Allah. Maka nanti ketika ketemu chapter surat Al-Fatir ayat yang ke-28 itu nanti disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama original itu bukan dari tampilannya. Maka kata Rasulullah, jangan melihat orang dari tampilannya, dari aksesorisnya, cara pakai bajunya, cara pakai sarungnya, cara pakai kopiahnya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat pakaian kalian, bentuk tubuh, bentuk rambut dan sebagainya. Allah itu melihat apa yang di dalam dada kalian dan reputasi kalian. Maka kita sampaikan di Majelis Ulama Indonesia. Saya baru menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia sejak Munas 2020, sebelumnya saya belum. Tapi ketika menjadi ketua umum Ormas Nasional, saya kemudian diminta menjadi salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia di dalam pemberdayaan ekonomi umat. Maka ulama itu cirinya adalah dia tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah. Mari kembalikan ulama ini original. Saya sampaikan itu di Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana mencetaknya? Back to masjid. Maka ayo MUI co-branding dengan masjid, misalnya Masjid Al-Hidayah. Kebetulan kami punya format yaitu kawasan industri UMKM 5.0 berbasis masjid. Karena saya ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan kerjasama beberapa masjid, pertemuan di Al-Muttaqin. Maka nanti kita kolaborasi bagaimana membuat kawasan industri UMKM yang naik kelasnya, jangan sampai jadi udah UMKM, udah mikro, jadi ultra mikro. Karena dia ngaji, mestinya dia naik. Nah itu, kan itu 96% kita itu ultra mikro dari berapa 64 juta pengusaha kita. Ayo perbaiki di masjid dengan cara bongkar kitabullah itu sehingga wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tuh number one kalau kalian tahu roadmap-nya. Shadaqallahul azim. Ini yang bisa saya sampaikan dalam ta'aruf pada pagi yang mulia ini. Silakan kalau ada tambahan-tambahan dari para senior, para ayahanda, para ibunda untuk menambah tali silaturahim pada pagi yang mulia ini. Falyatafaddal masykur. Ada tambahan? Pertanyaan boleh, tambahan boleh, kritikan boleh. Karena ta'aruf, kalau orang tidak dikritik itu kurang sayang. Kritik itu tanda masih punya perhatian. Ada masukan? Tambahan? Oh, ada mic-nya. Silakan kalian. Ada tambahan? Apa Pak? Mari Pak, mari. Boleh sebut nama supaya saya Nuruz Zaman, supaya dapat nama dan saya taruh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Muhammad Yusuf. Ya. Iya Pak. Alhamdulillah yang bisa kalau saya bagaimana kita sebagai warga, terutama warga di sini dan sebagai warga negara bisa memberikan sumbangsinya. Pertama, kita bisa memahami wawasan dan luas lagi, terutama program kita nanti. Manual apa Pak? Membangun manual Pak? Menambah pengetahuan kita dengan menambah wawasan kita, mencapai tujuan kita. Yang jadi pertanyaan maksud saya, sekarang kan kita bagaimana meningkatkan tadi Pak? Meningkatkan kita kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan takdir kepada kita. Takdir. Takdir. Jadi bagaimana takdir ini kita tingkatkan dari ridho kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala
menjadi menyukai takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan takdir kepada kita merupakan zat yang maha esa, maha kuasa. Sehingga kita apa yang selalu Allah berikan takdir, kita menyukai takdir itu. Jadi perubahan paradigma dari ridho kepada takdir menjadi menyukai apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini baru tadabbur. Keren. Terima kasih. Bapak Muhammad Yusuf ya. Ya. Ketika Rasulullah SAW diajak melakukan artikulasi tentang takdir ini, beliau membuat satu pertanyaan, baik kepada Bapak Muhammad Yusuf ataupun katakan ini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan cuma satu, siapa di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang tahu takdir kalian? Siapa yang tahu tentang takdir kalian? Ada yang tahu takdir kita seperti apa? Berapa triliun yang akan kita habiskan biaya tentang oksigen ini? Berapa triliun yang kita habiskan untuk kemudian perawatan pembuluh darah kita, yang kalau dengan kapilernya itu seperti mengelilingi bumi berapa kali? Berapa triliun rezeki yang akan masuk kepada kita dan anak-anak cucu kita? Ada yang tahu? Kemudian kapan kita mencapai puncak-puncaknya itu? Maka tidak seorang pun yang bisa menjawabnya. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Karena pertanyaan itu ada yang juga yang sampai bertanya kenapa manusia dihukum kalau memang takdirnya begitu itu. Karena nanti di dalam Islam itu ada dua sekte. Sekte pertama itu namanya Jabariyah. Jabariyah itu semuanya dalam tekanan, nggak punya apa-apa. Jadi semuanya sudah diatur sama Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekte ini nanti berujung kepada resultan, di mana ujungnya itu dia mengkambing hitamkan Allah. Saya ini miskin gara-gara Allah ini, udah begini udah. Kita dijajah itu udah gara-gara Allah, udah takdirnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu mengkambing hitamkan Allah. Itu sekte pertama. Sekte kedua itu namanya Qadariyah. Kita harus punya usaha, bukan cuma doa, kira-kira gitu. Kita harus usaha. Kan ada ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekte kedua ini bisa nanti melahirkan penyakit berbahaya yang namanya takabur. Di dalam Quran nanti dikasih contohnya, Fir'aun itu sampai mengatakan la nahadhihi. Kalau nggak ada saya, nggak ada program ini. Nah, itu dia. Kalau nggak ada saya, kerja keras saya, nggak jadi ini barang. Ini dua sekte berbahaya. Maka kita harus di tengah-tengah. Di antara dua sekte ini. Wasatiyah itu di tengah-tengah. Jadi, kan kita disebutnya umat yang terbaik. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lanjutkan tuh surat Ali Imran ayat 139 itu ke 140 sampai 141. Gitu. Jadi siapa umat terbaik itu? Kalian number one kalau kalian benar beriman. Tapi ada ayat berikutnya 140. Itu Jumtu surat 4 104. Itu dibalik-balik aja angkanya. Di situ berbicara tentang siklus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Siklus itu berulang. Gak ada yang baru di dunia ini. Semuanya berulang. Kejadiannya kaum Ad kita ulang. Kejadiannya kaum Samud kita ulang. Kejadiannya kaumnya Nuh kita ulang, kejadiannya kaum Lut kita ulang. Siapa yang bisa membaca siklus itu, dia nanti tahu menggunting shortcut namanya. Itu dia bisa menjadi number one kalau tahu sejarah. Watilkal ayyamu nudawilha. Kalau Aristoteles itu menulisnya dalam bentuk lingkaran polibios. Dari monarki, aristokrasi, demokrasi, monarki lagi dan sebagainya. Jadi kita harus tahu sejarah. Maka di Quran itu banyak dan ingatlah. Belajar sejarah kan itu berulang. Maka 141 pindah halaman surat Ali Imran itu walimahsal ladina amanu wa yamhaqal kafirin. Kalau kalian mau jadi number one, kalian harus melakukan pembersihan keras
Apa pembersihan keras itu? Tamhis. Ini misalnya bongkahan emas tapi ada lumpurnya. Dia nggak bisa hanya dicuci-cuci, Pak. Deterjen nggak bisa. Untuk membedakan antara kualitas emas dan lumpur itu harus dibakar. Itu namanya tamhis. Jadi penggemblengan diri kita harus siap dibakar, dari baja kotak digembleng jadi pipih panjang, dicelup api, dipukul-pukul. Udah gitu berbentuk pedang, pakai gerinda halus, pakai amplas, pedang yang cantik. Nah, kita di tengah-tengah antara dua sekte itu. Maka orang ketika 40 hari yang ketiga itu ditiapkan 4 hal di dalam rahim ibu. Bikat birizkihi, tentang berapa rezekinya. Terus yang kedua adalah tentang amalnya, wa amalihi. Kadarnya seperti apa amalnya itu. 3, kemudian wa ajalihi, ajal. Yang ketiga itu ajal. Apakah dia 60 tahun ataukah dia cepat? Kalau bunuh diri cepat dia. Kalau dia jaga kesehatan panjang dia. Kira-kira begitu. Yang keempat itu adalah syakyun au sa'idun, celaka atau bahagia. Nah, pertanyaan Rasulullah itu siapapun tidak pernah tahu. Saya tambahkan sekarang kalau sudah bicara roadmap, saya tambahkan pertanyaannya. Apakah yang tadi itu rezeki, amal, ajal, bahagia celaka, kita sudah tahu. Kita tuh nilainya sekian. Tahu? Nggak ada yang tahu. Maka apakah itu sudah tertulis sekian triliun atau opsional, ada bandwidth? Kalau dia bekerja keras dan dia membangun relasi dan sebagainya, dia bisa kuat. Kalau dia tidur-tiduran di pojok rumah, dia dapatnya sedikit. Itu namanya pilihan, opsional. Saya tanya, takdir itu opsional atau sudah ditentukan? Ya sudah kau, Bapak Muhammad Yusuf, kau 3 triliun aja. Harga darahnya, harga ininya, pengobatannya, harga itunya. Ada yang tahu? Ada yang tahu bahwa kita itu sudah ditentukan harganya atau opsional? Kalau saya jaga kesehatan, saya panjang umur. Kalau saya minum-minum, rusak-rusak, bunuh diri, cepat mati. Ada yang tahu? Who knows? Nggak ada yang tahu. Bahkan Umar Ibnul Khattab nggak pernah tahu. Suatu hari beliau membaca surat Hud ayat 105. Di surat Hud ayat 105, orang bahagia celaka itu originalnya ketahuan nanti di padang mahsyar. Kan kalau takdir ada 4 ya. Yang terakhir kan bahagia atau celakanya. Di surat Hud ayat 105, bahagia celaka itu ketahuan nanti ketika manusia tidak bisa ngomong, aslinya ketahuan pada saat hisab di padang mahsyar. Nangis itu Umar Ibn Khattab. Jadi bahagia celaka baru ketahuan di sana ya. Nangis dia. Ada ulama yang membahas gini. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an itu menangis karena bahagia. Dia tadi tukang bunuh anaknya, dipendem macam-macam lah. Karena beliau itu termasuk 2 gembong yang didoakan Rasulullah SAW. Masukkan mafioso terbesar ini namanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, atau masukkan pengambil kebijakan besar ini 2 Amr, tulisan Ain Mimro, namanya Amr bin Hisham atau yang disebut Abu Jahal. Yang diterima Allah malah mafioso ini, bukan preman kacangan itu. Nanti di dalam sirah dan surat berikutnya ketahuan levelnya Umar itu kayak apa kejahatannya. Maka ketika beliau menangis membaca surat Hud ayat 105, ada yang mengatakan ini Umar bahagia karena ternyata dia diselamatkan dari itu. Ada yang menyebutkan Umar ini menangis karena saking sedihnya. Dia sudah tobat membunuh anak perempuannya, dia sudah tobat dari perbuatan maksiat, juga nggak tahu bahwa dia itu husnul khotimah apa tidak. Itu pengertian adab memahami surat Hud ayat 105. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Umar. Akan tetapi Umar, setiap orang didekat-dekatkan dengan takdirnya. Jadi begitu kita ditakdirkan berada di masjid dan kita mengkaji kitabullah, mendalaminya tadabbur dengan pahala disebut Allah langsung nama kita, bukan sama Pak Bupati atau Wali Kota.
maka bersyukurlah. Karena setiap orang didekat-dekatkan dengan takdirnya. La in sakartum la azidannakum. Nanti kalau kita berterima kasih, bersyukur, ditambah nikmatnya. Nikmat kuantitatif, kalau pengajian sehat, tapi diajak dugem dan maksiat meriang. Itu nikmat kuantitatif badan. Kalau pengajian, kajian, itu punya biaya, sehat dan sebagainya. Transport, bensin dan sebagainya. Nah, kalau bersyukur secara kualitatif juga ditambah. Lain sakartum, la azidannakum. Jadi nanti kalau pengajian ditambah secara kualitatif, secara spirit, dia jadi semangat, diajak temannya yuk, buang waktu yuk, main-main yuk, apa yuk. Enggak. Dia enggak punya semangat lagi untuk melakukan hal yang wasting time. Karena nanti kalau dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kita itu limit 0. Nanti kita bahas secara matematik. Kita itu limit 0. Nabi Nuh alaihissalam yang 950 tahun aja enggak kerasa apa-apa, apalagi kita yang rata-rata 60-an. Alhamdulillah kalau sudah yang ada bonus. Nah, jadi orang itu didekat-dekatkan dengan takdirnya. Tapi wala in kafartum in adzabil syadid. Ditakdirkan dalam pengajian dia tidak bersyukur, maka nanti dia dicabut nikmatnya itu secara kualitatif dan kuantitatif. Apa itu dicabut nikmatnya? Nanti kalau ada kajian mengaji kitabullah, dia secara kuantitatif nggak kuat badannya, yang ngantuk lah, yang inilah, ngantuk, badan sakit lah, nggak punya ongkos lah, dicabut nikmatnya. Secara kualitatif dicabut nikmatnya. Ini contoh aja, karena banyak lagi case-nya yang lain. Itu nanti ada dia dibuat tidak semangat. Kalau kemudian mau ngaji kitabullah, ngaji lagi, apalagi ngaji ngomong politik. Wah, ya capek. Padahal di Quran itu diajarin jihad supaya kita tidak dikerjain orang. Nah, jadi itu. Jadi ketika kita didekat-dekatkan dengan takdir, segera bilang alhamdulillah. Begitu kita berdoa, kita nggak tahu ini berhasil apa tidak berdoa, segera bersyukur. Karena sempat berdoa saja, ngangkat tangan kayak tadi itu sudah nikmat itu. Alhamdulillah bersih kesempatan doa. Yang lain itu saya sambil jalan di sini dengerin El Sinta kan. Itu jam 3, jam 2 itu masih diskusi di El Sinta. Entah apa, moga-moga itu sudah selesai beberapa rakaat husnudzon ya. Tapi sudah saya dengar suaranya ini udah 60 ke atas ini. Gitu, bicara ini, bicara itu, bersemangat. Badan seperti Nur Zaman udah dekat ke kuburan, kerjaannya wasting time. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita dicabut nikmatnya. Oleh karenanya, ketika berhadapan dengan takdir, banyak-banyaklah bersyukur. Membelai anak, alhamdulillah, mungkin ini hari terakhir saya membelai anak. Menggandeng istri, alhamdulillah, mungkin ini hari terakhir saya menggandeng istri. Jadi kita do the best, akan lakukan terbaik. Menggendong cucu, mungkin ini hari terakhir, selalu begitu. Maka Al-Qayyas, orang yang cerdas itu yang selalu mengingat bahwa ini hari terakhir. Do the best. Saya menyuapin, kayak Rasulullah menyuapin musuhnya itu. Karena mungkin ini suapan terakhir. Memberi contoh pada anak, bangun duluan. Mungkin ini hari terakhir. Do the best. Dan kita boleh berpikir bahwa takdir itu ada bandwidth-nya. Kalau begini ya dapat begini, kalau begini dapat begini, Tapi ketika saya kerja keras, kenapa nggak hasil? Ya sudah ada ketentuan pada Allah. Yang penting do the best. Nah, pembakaran keras itu nanti dicetak di dalam karakter building untuk mengobati penyakit bangsa terjajah di dalam surat Al-Baqarah. Karena penyakit bangsa terjajah itu malas, culas, tidak tahu terima kasih, pengkhianat. Dia bisa sikut. Saya dulu waktu mau membeli lahan di daerah Cicengkrang itu, kurang lebih saya butuh bridging 150 M. Saya belajar ke mafia Cina waktu itu dulu. Oh, begini caranya mendapatkan dari perbankan itu. Karena kita besar tanah itu di perbatasan Cianjur, Bandung sama Sukabumi. Itu ada lahan di situ. Nah, lalu saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan mafia ini, Cina ini. Mereka bilang begini,
Orang Melayu itu cirinya seperti ya kayak bebek berenang itu. Bebek itu sudah ada minyaknya. Jadi kalau istilahnya ditaruh di kali, dibawa dari gunung, dia langsung bisa berenang karena ngapung. Kata dia, orang Melayu model begini saya tersinggung sebenarnya, tapi karena saya sedang belajar. Begitu. Terus dia bilang, mohon maaf ya, saya ini bukan rasial karena nenek saya juga Chinese di Bangkalan, Madura. Dia bilang, tapi kalau kami katanya punya kredo, yaitu kalau minum jangan lupa sumbernya. Apa itu? Jadi kalau saya dikenalkan oleh Pak Muhammad Yusuf kepada si Fulan di sini, Bapak A misalnya. Saya diperkenalkan oleh Anda. Ini kawan saya, Bapak A. Ini Nurul Zaman. Oke. Setelah itu saya berbisnis dengan si A ini. Gitu. Kalau saya tidak ngomong pada Bapak, itu aib di bangsa Cina itu, di Chinese itu, di Tionghoa itu. Wih, ini kitabullah dalam hati saya. Pandai bersyukur. Jadi setidak-tidaknya ngomong, saya mau bisnis sama si A, Pak Yusuf. Pasti Anda sebagai orang Timur akan bilang, silakan, gitu kan? Tapi saya kalau mengikuti kredo mereka nih, nggak bilang kitabullah nggak. Pasti saya nanti kalau mau bisnis, bos saya bisnis sama Pak Ayah. Oh pasti Anda bilang, ya. Nanti kalau jadi itu bisnis, maka saya harus tahu Thanksgiving. Mau dikasih materi atau thank you, say hello. Nah, orang yang kemudian tidak tahu diri itu kena penyakit bangsa terjajah dibongkar ternyata di Quran begitu. Kalau diajak bisnis, dia bikin inside trading. Dijegal kawannya dengan alasan, oh saya kan lebih pintar dari Pak Yusuf, saya ngerti bisnis ini, networking saya begini, saya networking yang lain yang saya bawa si A. Padahal saya pernah dikenalkan oleh Pak Yusuf. Di Quran Pak diajarin, ternyata itu ketemu, lebih dahsyat dari itu. Bagaimana memberikan rasa terima kasih. Bangsa terjajah itu adalah pengkhianat. Dikasih tahu dia main sendiri, meleng sedikit main sendiri. Itu jangan jauh-jauh siapa-siapa. Yang begitu tuh Nurul Zaman dahulu sedang mutaubat sekarang. Jadi belajar takdir, belajar kitabullah itu menemukan adab untuk melakukan yang terbaik. Do the best. Terima kasih ini sharing yang dahsyat. Moga-moga kita kemudian bertemu dengan cahaya kitabullah dengan kebeningan hati. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Nurul Zaman minta maaf sebesar-besarnya pada para senior yang hadir. Tidak bermaksud menggarami lautan. Kalau di sini di Al-Hidayah apalagi masjid udah jadi begini. Saya dulu belum begini datang sini tuh. Masih ada kayak gini mimbar-mimbar di atas kalau itu. Ini saya tidak bermaksud menggarami samudra. Saya minta maaf sebesar-besarnya pada para senior yang sudah banyak makan asam garam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Kita membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa penutup Quran agar kita mendapatkan cahaya, kedalaman, kerumitan yang kita selesaikan dengan kitabullah dengan doa penutup Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.